Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji. Untuk yang belum sempat pesan, ditunggu pesanannya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah ngeramein aplikasi RIM ya. Untuk kawan-kawan yang mungkin udah install lama dan belum update yuk versi terbarunya karena banyak fitur-fitur baru di sana. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat mampir, yuk dicobain, kita ramekan lah aplikasi itu, aplikasi bikinan sendiri, dan ya semoga makin kesana makin rame. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ayu di Cilacap. Mbak Ayu itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Jadi, waktu itu Mbak Ayu bekerja di sebuah warung kelontong milik salah satu tetangganya. Lokasinya sendiri itu di depan kampung persis. Rumahnya Mbak Ayu itu masuk kampung gitu kan, perjalanan lumayan cukup jauh begitu ya, berapa ratus meter, dan di sisi luar dari kampung tersebut itu kan jalan raya. Nah, disitulah warung kelontongnya. Mbak Ayu sendiri bekerja di situ udah 2 tahun lebih. Jadi ya udah terbiasa lah intinya seperti itu ya. Nah, Mbak Ayu bekerja itu ada kayak 2 shift gitu kan. Ada shift pagi, itu biasanya ndak terlalu rame. Nanti Mbak Ayu itu biasanya berangkatnya tuh agak lumayan cukup siang, dan nanti pulang-pulang itu sekitar jam 9 malam. Si bosnya ada di sana, Mbak Ayu itu kayak jadi ya ngebantuin ya, kayak jadi pelayan tokonya tersebut. Misal ada yang beli atau apa, itu nanti yang ngurusin Mbak Ayu. Untuk pekerjaan-pekerjaan kasir dan yang itu ada bosnya, bos perempuan. Nah, Mbak Ayu bekerja di sana, udah 2 tahun lebih, pulang jalan sendiri. Kadang ya masuk pagi, kayak di shift-shift begitu loh, 1 bulan pagi, nanti 1 bulan itu shift siangnya sampai malam. Nah, ini udah terbiasa banget pulang malam sendirian seperti itu, musim penghujan juga ndak masalah, ndak ada apa-apa gitu ya. Toh kampungnya juga lumayan cukup terang, udah tahun 2006-an gitu ya, dan rumah warga juga banyak di sana. Meskipun kalau Mbak Ayu pulang itu memang kampung itu udah lumayan cukup sepi, tapi namanya kampung sendiri, lahir di situ, mainnya juga di situ, ya rasa takut itu tuh ya hampir ndak ada lah. Waspada ada, cuman kalau misal takut apa itu nggak ada, biasa aja kata Mbak Ayu. Sampai pada suatu hari Mbak Ayu itu pulang dari tempat kerjanya. Biasa ya, tutup itu jam 9, nanti bantu-bantu nutup warung, masuk-masukin dan sebagainya. Biasanya dari jam 9 kurang itu udah mulai dimasuk-masukin. Pokoknya kelar-kelar itu biasanya jam 9 lewat 5. Nanti biasanya ya ngobrol-ngobrol sebentar masalah dagangan. Misal ada yang pecah atau ada yang apa, Mbak Ayu nunjuk-nunjukin, ini Bu, ember yang retak itu tak taruh di sini. Oh ya, yuk makasih. Dan ya dengan itu-itunya mungkin Mbak Ayu itu nanti akan keluar dari warung tersebut, toko kelontong itu, dari toko itu sekitar jam 9:15, 15 menit, atau mungkin malam-malamnya itu sekitar jam setengah 10. Dan pada malam itu memang ada sedikit masalah. Jadi di toko itu ada barang yang hilang, dan barang itu tuh baru datang intinya ya. Baru datang beberapa buah, itu ember, ada 3 atau 4 ember di sana. Nah, ini ada itu ketiga-tiganya tuh, keempat-empatnya itu hilang semua, nggak ada. Dan seingat bosnya itu tadi nggak ada yuk yang beli ini yuk. Aduh, siapa ya Bu ya? Iya, seingat aku juga begitu Bu. Kamu emang nggak ngeliat yuk di depan? Enggak Bu, saya itu nggak lihat, padahal saya ya bolak-balik ke depan, tahu-tahu nggak ada Bu gitu kan, hilang begitu kan. Dan akhirnya ngubungin suaminya
suaminya pun akhirnya datang ke sana. Nah, begitu datang ke sana, itu udah sekitar setengah 10 ya, Mbak Ayu pun udah agak sedikit terlambat. Cuman ya mau gimana lagi, ini ada kehilangan barang dan bagaimanapun juga bosnya nggak marah sama Mbak Ayu, cuman Mbak Ayu merasa nggak enak sendiri gitu ya. Nah, setelah suaminya datang, nah di situ baru clear, ternyata ember itu dipindahin sama suaminya, dimasukin ke dalam ember yang lebih gede, ditutup grep di sini katanya. Oh, sampean gimana sih? Oh, istrinya ngomong, aku ini kasihan Ayu loh, ini udah malam begini harusnya Ayu udah pulang. Maaf ya Yuk ya, maaf ya Yuk ya. Lain kali kalau misal mindahin itu ngomong loh Mas gitu kan. Kasihan ini, kasihan Ayunya nyariin dari tadi. Ya akhirnya suaminya pun maaf ya Yuk ya, maaf ya Yuk, nggak ngomong gitu. Lupa, beneran lupa. Iya Pak, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa gitu. Ya sudah Yuk, maaf ya Yuk ya. Si ibu bosnya pun minta maaf sama Mbak Ayu dan akhirnya Mbak Ayu pun permisi pulang. Dengan perasaan plong tentu saja, alhamdulillah nggak ada barang hilang. Kalau misal ada barang hilang itu kan memang masih bagian dari tanggung jawabku. Nggak enak gitu ya, meskipun bu bos itu juga nggak bakalan minta diganti gitu ya, tapi tetap aja lah aku nggak enak gitu ya. Cuman alhamdulillah wis aku seneng lah, pokoknya tenang waktu itu ya. Nah, selama perjalanan ya pikirannya itu ke arah sana. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, barangnya nggak jadi hilang dan sebagainya. Kepikirannya itu seperti itu. Bagaimana ya kalau misal barangnya hilang, aduh misalkan aku nggak enak banget, aku ngegantiin gitu. Lah, itu gajiku berapa hari ya gitu ya. Ya sedih lah sih Mbak Ayu, gajiku nggak banyak. Kalau buat ngegantiin 4 ember, nanti kepotongnya banyak, gimana ya? Ya kepikiran seperti itu sepanjang jalan sampai ini udah memasuki kampung nih, kampung yang sepi. Mbak Ayu pun jalan santai seperti biasa, jalan di kampung sendiri, merasa aman, pikirannya juga nggak di sana. Tiba-tiba ada yang nyapa, "Ayu baru pulang yuk," disapa seperti itu. Mbak Ayu kan nengok kan, dari tadi nggak ngelihat ada orang. Ternyata ada di sebuah kayak pekarangan yang lumayan cukup gelap gitu ya. Itu ada seorang laki-laki, ya bapak-bapak lah, udah boleh dibilang udah kakek-kakek punya cucu, itu pakai sarung. "Ayo baru pulang yuk." "Nje Pak gitu kan. "Baru pulang Pak," katanya. "Oh, tumben malam pulangnya." "Nje Pak." "Hati-hati," kata si bapak tersebut. "Nje Pak, matur nuwun." Si Mbak Ayu pun akhirnya ke sana, lanjut jalan gitu kan. Dipikir terus, oh itu misalkan namanya Pak Dahlan gitu kan. Oh Pak Dahlan tadi ya, ngapain ya dia di situ ya, sendirian, bikin kaget aja pikirnya Mbak Ayu. Sampai lewat tek, entah mungkin 20 hitungan kali ya. Di situ Mbak Ayu baru nyadar, sebentar, Pak Dahlan itu bukannya udah meninggal ya? Pak Dahlan itu kan baru meninggal. Astagfirullahaladzim. Mbak Ayu nengok ke belakang, Pak Dahlan itu masih ada, dan kali ini apa? Berdiri di tengah jalan di situ, ngadepnya tuh ke arahnya Mbak Ayu, cuman mukanya nggak kelihatan, gelap. Pak Dahlan udah meninggal, Pak Dahlan udah meninggal 2 hari yang lalu, pikirnya si Mbak Ayu. Kenapa dia ada di sana? Yo, ayo Mbak Ayu kan takut kan. Dia itu berusaha mempercepat langkahnya ke sana. Dok, nengok lagi. Pak Dahlan masih ngikutin, cuman apa? Agak memang berjarak waktu itu ya sekitar 15 meter, 20 meter lah, lumayan cukup jauh. Ngikutin terus ke sana Mbak Ayu, sampai apa? Mbak Ayu itu lari bener-bener lari dan akhirnya tiba di rumah di sana. Tiba di rumah itu ngos-ngosan, ketok-ketok, dek. Dibukalah sama bapaknya Mbak Ayu. Gak lama ya, bapak itu udah standby gitu kan. "Loh, Ayu, kenapa ngos-ngosan?" ditanya sama bapak. "Pak, aku diikutin sama orang, Pak, aku diikutin ya." "Diikutin sama siapa?" Bapak pun keluar ke sana dan menuju ke depan situ. Mana yang ngikutin mana?" "Wah, udah Pak, udah," kata si itu. Udah gimana kamu diikutin seperti itu? Diikutin siapa?" katanya gitu kan. "Pak, diikutin sama Pak Dahlan," katanya begitu kan. "Oh, Pak Dahlan, ngapain dia ngikutin kamu?" "Ya aku juga nggak tahu Pak," gitu kan. Bapak akhirnya ya sudah, mana nggak ada kan, Pak Dahlannya nggak ada kan. Udah masuk. Bapak pun tutup pintu, jegrek.
Yuk, baru nyadar Bapak. Iya Pak, padahal bukannya udah meninggal, padahal yang meninggal kemarin gitu. Iya Pak, padahal yang meninggal 2 hari yang lalu, kata si Mbak Ayu. Bapak pun buka pintu lagi, jegrek. Dilongak-longok, ya ndak ada di situ, udah nggak ada siapa-siapa. Akhirnya apa? Pintu pun ditutup, grep. Nah begitu udah pintu ditutup, itu kan Mbak Ayu ketakutan. Kamu beneran tadi ngeliat? Pak, orang aku itu disapa Pak. Ayu baru pulang jam segini. Nji Pak, ya aku jawab seperti itu. Hati-hati ya, katanya begitu Pak. Aku baru nyadar setelah ya ndak tahu berapa puluh langkah ke depan. Pak Dahlan itu, Pak Dahlan baru meninggal gitu. Nah di situ pas aku nengok, Pak Dahlan ngikutin aku lari ke belakang, masih ada Pak, masih ada terus ya, sampai udah aku nggak nengok-nengok lagi sampai di rumah ini. Nah Bapak pun begitu ya. Terus nanti besok kamu masuk apa? Aku besok masih masuk malam oh Pak. Duh, terus gimana ya Yuk ya? Mau tak jemput Bapak aja? Ndak usah Pak, Mbak Ayu ndak mau ngerepotin gitu. Udah ndak usah Pak, ndak apa-apa. Tadi memang aku pulangnya tuh kemalaman. Akhirnya Mbak Ayu kan cerita masalah perihal barang yang sempat dikira hilang itu ternyata dipindahin sama si bos laki-lakinya itu ke dalam ember. Dari situ, oh jadi begitu. Udah ndak apa-apa Pak, ndak apa-apa, kata Mbak Ayu. Udah tenang aja, kalau misal aku pulang tepat jam 9 malam, kan biasanya juga nggak sesepi ini, kata si Mbak Ayu. Ya wis lah. Pokoknya, ya nantilah, kata si Mbak Ayu ya, nanti kalau misal aku mau dijemput ya, aku minta dijemput, kata Mbak Ayu. Ya sudah, sekarang istirahat. Mbak Ayu pun istirahat. Nah, keesokan paginya seperti biasa beraktivitas dan siang harinya pun berangkat ke toko. Bekerja seperti biasa dan Mbak Ayu itu sempat cerita ke bu bosnya, Bu, semalam aku habis ngalamin hal yang aneh Bu. Ngalamin apa? Ibu Pak Dahlan tahu kan? Tahu lah, itu kan tetangga kita juga gitu. Itu Bu, ya Pak Dahlan kan udah meninggal, kenapa Yuk gitu kan? Aku semalam diikutin sama Pak Dahlan gitu. Duh, diikutin sama Pak Dahlan gimana gitu kan? Ya aku diikutin Bu, begini gitu kan. Nah dari situ bu bosnya tuh mau penakut banget masalah begitu ternyata. Ya bu bosnya kayak ketakutan begitu Yuk. Yang bener Yuk. Iya Bu bener Bu, tapi Bu jangan cerita-cerita, kata si Mbak Ayunya. Enggak lah saya enggak cerita, ngapain cerita ke suami nanti katanya. Oh ya sudah. Udah kan, waktu pun berjalan. Udah akhirnya malam hari. Nah di situ Mbak Ayu pun mulai kebayang-bayang, aduh aku nanti pulangnya gimana ya? Aku pulangnya gimana ya? Alah wis lah, udahlah, pasrah aja, kata Mbak Ayu. Yang penting aku nanti ngomong sama bu bos saja. Dan ngomong akhirnya Mbak Ayunya sekitar jam 7:30, Bu, kalau misalkan malam ini, kalau misal udah nggak ada pembeli jam 9 kurang, barang-barangnya boleh tak masuk-masukin dulu ndak Bu? Oh emang kenapa Yuk, ada apa? Aku biar pulangnya tuh agak cepet, katanya biar jam 9 pas aku udah bisa pulang Bu gitu. Oh kamu takut ya Yuk ya gitu. Iya Bu, aku takut Bu gitu. Ya sudah, enggak apa-apa. Ini aku juga nanti dijemput sama suami, katanya begitu. Nah Mbak Ayu sama Bu Bos itu pulangnya nanti meskipun mereka tetanggaan, tapi ada jeda waktu sekitar 1 jam karena si Bu Bos itu sama suaminya biasanya dijemput, itu suka ngitung dulu, ngitung ini dan itu gitu ya, baru mereka pulang. Nah, ini malam harinya akhirnya apa? Beneran sama Mbak Ayu, udah dimasuk-masukin Bu, boleh tak masuk-masukin? Boleh Yuk, enggak apa-apa Yuk, masukin aja. Lagian ini juga udah malam, jarang ada pembeli jam-jam segini, udah. Barang-barang itu mulai dimasuk-masukin gitu ya, sama si Ibu Bos tadi bareng. Dan akhirnya apa, Mbak Ayu pun siap-siap untuk pulang. Nah begitu saya pulang, itu yang namanya rasa takut itu udah mulai muncul di sana. Aduh nanti kalau nanti aku diikutin lagi sama Pak Dahlan gimana ya kalau aku dibekep gitu ya. Tapi Pak Dahlan kan bukan orang seperti itu. Pak Dahlan itu orang yang baik semasa hidupnya. Dan suaminya Bu Bos itu datang. Nah Mbak Ayu pun permisi, Bu saya pulang dulu ya. Iya Yuk, hati-hati ya Yuk ya. Iya Bu,
Mbak Ayu pun pulang ke sana, jalan memasuki gang atau jalanan kampungnya. Itu Mbak Ayu itu udah resah gelisah gitu. Ini gimana ya kalau misalkan, aduh misalkan ketemu, udahlah aku jalannya tak percepat aja. Duk 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 duk, dipercepat jalannya sama Mbak Ayu sampai Mbak Ayu itu kaget banget. Ayo, ada yang manggil. Mbak Ayu dek gitu kan, nengok, begitu nengok. Ternyata itu tetangga-tetangganya, anak-anak muda di situ. Yuk, ngapain yuk buru-buru, katanya begitu kan. Asem sampean itu, bikin aku kaget loh mas, katanya. Bikin aku, kenapa, takut ya yuk ya, takut ya yuk ya. Oh enggak, kata Mbak Ayu. Mbak Ayu pun lanjut lagi. Ketemu lagi, yuk pulang yuk. Yuk kaget lagi, ini kan kayak padahlan kemarin ya Pak, seperti itu. Mbak Ayu nengok, oh ternyata ada beberapa orang loh. Mbak Ayu jadi bertanya-tanya, kok tumben ada beberapa titik yang rame di sana. Ya titik pertama, titik kedua, kesana pun ada beberapa orang itu masih kayak pada nongkrong di depan rumah di situ ya. Ini ada apa ya Mbak Ayu pun ya jadi, biasanya aku sepi gak nyapa-nyapa orang, kok malam ini jadi rame ya. Dan akhirnya Mbak Ayu pun sampai di rumah sana. Nah begitu sampai di rumah, cerita sama bapak, Pak di luaran kok rame ya Pak ya dorong. Nggak tahu Bapak, kata si Mbak Ayu kan. Dan mungkin Bapak penasaran gitu ya. Akhirnya Bapak pun keluar coba membaur dengan warga, cari informasi. Mbak Ayu pun udah siap-siap mau istirahat. Sampai mungkin sekitar jam 10 malam Bapak itu udah balik lagi. Bapak itu cerita, yuk ternyata warga itu lagi pada jaga-jaga, katanya begitu. Jaga-jaga apa Pak? Itu kemarin cerita kamu itu udah nyebar, katanya. Hah? Nyebar Pak? Iya katanya ya begitu. Ada yang ketemu sama Pak Dahlan, katanya. Ada yang di ini, makanya warga itu lagi ya nyariin, intinya begitu, lagi nyariin beneran enggak gitu kan. Soalnya itu dari keluarganya si Pak Dahlan sendiri. Jadi tidak mau nih ada fitnah atau apa, bener enggak cerita itu gitu kan. Pak, aku ndak enak kok Pak. Iya sih, nanti gampang lah kata Bapak begitu ya. Kamu kan memang kemarin, kamu cerita ke siapa aja? Aku cerita ke Bu Bos. Aduh, kata Bapak, bosmu itu orang baik. Cuman untuk masalah beginian, aduh, towernya tuh tinggi katanya. Suaranya sekali ceter, itu kemana-kemana. Berapa kilometer itu bisa. Wah, Mbak Ayu merasa bersalah di situ kan. Dan apalagi itu udah melibatkan keluarganya Pak Dahlan. Beneran ndak ada gentayangan seperti itu gitu. Beritanya kan jadi digoreng-goreng ya. Gentayangan lah, terus matinya nggak tenang lah atau apa seperti itu, digoreng-goreng kan. Dan akhirnya pihak keluarganya Pak Dahlan pun memutuskan untuk seperti itu. Ya tungguin yuk, barangkali ada yang ngelihat gitu. Kalau memang beneran ada yang lihat, baru yuk kita lakukan sesuatu gitu atau bagaimana. Nah itu warga pun pada nungguin di sana. Mereka itu nggak dapat apapun. Dan malam hari itu yang Mbak Ayu kepikiran terus, aduh aku ndak enak sama keluarganya Pak Dahlan, beneran deh. Aku tapi ketemu, beneran aku ngelihat itu. Cuman ya bukan untuk disebar-sebar seperti ini. Ya intinya kayak gitulah. Nah pas keesokan paginya akhirnya apa, Mbak Ayu inisiatif, Pak anterin ke rumah keluarganya Pak Dahlan yuk, katanya begitu. Oh iya Bapak itu udah nyambung. Dan akhirnya ayo ke sana. Akhirnya dianterin lah sama Bapak. Mbak Ayu pun cerita, Pak aku mau minta maaf, katanya. Oh iya. Akhirnya datanglah ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut sama keluarganya Pak Dahlan, sama anak-anaknya, sama istrinya juga. Dan yang ngomong itu Bapak perwakilan. Jadi begini Mas, Mbak, Bu, nuwun sewu, katanya. Pagi-pagi kesini mengganggu waktunya. Ya pertama silaturahmi. Yang kedua ini mau meluruskan masalah kemarin yang sempat rame di warga. Saya juga semalam, ini anak saya Ayu kan biasa pulang malam. Lah semalam kok banyak warga. Makanya ceritakan ke saya pun penasaran. Saya nyari informasi ke warga dan mohon maaf, ternyata ini ada hubungannya dengan isu Pak Dahlan, katanya begitu. Oh,
Iya betul Pak, jadi begini, ya Pak Dahlan itu, almarhum itu diisukan seperti itu. Katanya gentayangan lah, segala macem gitu kan. Jadi saya minta sama warga itu untuk nyariin beneran enggak, kalau bisa ditangkap ya ditangkap, kalau enggak ya yang penting ada yang ngelihat, jangan bohong, jangan apa, kata keluarganya. Dan ya akhirnya Mbak Ayu pun ngaku kan, Bu, jadi begini Mas, ini saya jujur-jujuran, saya nggak tambah-tambahin, saya nggak kurang-kurangin. Saya itu pulang kerja dari rumahnya Bu Rosi, dan ya seperti biasa kan, waktu itu memang pulangnya agak malam, sekitar setengah 10. Biasanya saya pulang jam 9:05. Nah, waktu pulang, saya tuh lagi kepikiran masalah ember yang hilang. Tapi ternyata nggak hilang, pikiran saya tuh lagi kemana-mana lah, intinya nggak fokus. Tiba-tiba ada yang nyapa, "Ayo, baru pulang," gitu kan. "Oh, nggih Pak," gitu kan. Terus udah begitu ya udah. Ternyata itu saya lihat itu adalah Pak Dahlan. Saya tuh nggak ngeh waktu itu kalau almarhum itu sudah nggak ada. Saya lanjut jalan, sampai Pak Dahlan itu sempat ngomong hati-hati ya, seperti itu. Dan saya jalan ke sana sampai berapa puluh langkah, baru ngeh, loh itu kan Pak Dahlan. Pas saya nengok ke belakang, saya tuh masih diikutin, katanya begitu kan. Ini saya cerita ndak tak buat-buat ya Bu ya. Saya ndak tahu apakah itu beneran kejadian seperti itu atau mungkin pikiran saya yang lagi keganggu, kata Mbak Ayu. Terus keluarganya kan tetap ngedengerin ya. Terus bagaimana yuk? Ya sudah, saya akhirnya lari pulang sampai ke rumah. Ke sana saya cerita ke bapak. Nah, keesokan paginya saya berangkat kerja. Saya cerita sama Bu Rosi mengenai kejadian ini dan wow, pantesan gitu kan, pantesan ya Bu Rosi kan memang orangnya begitu, suka curhat, suka ngobrolin orang lain gitu ya. Nah, oh mungkin ya berita nyebarnya itu di situ ya, yuk ya. Iya Bu, iya Mas, saya minta maaf, katanya begitu. Saya juga tidak ada niatan buat nyebarin ini. Bapak juga udah pesen, yuk jangan cerita-ceritain. Cuman nggak tahu saya itu kayak keceplosan atau bagaimana. Akhirnya cerita sama Bu Rosi. Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi beneran yuk, kamu malam itu ngelihat. Beneran Bu, kalau nggak salah lihat gitu ya, saya nggak salah lihat. Itulah yang saya lihat. Saya melihat Pak Dahlan. Pak Dahlan itu di jalan di sana. Oh ya wis ya sudah. Kalau begitu Pak, Bu, saya minta maaf. Oh ya, yuk, enggak apa-apa. Tak dimaafkan, katanya begitu. Dimaafkan, kami juga minta maaf, katanya. Udah, enggak apa-apa. Kata situ ya, udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo kita luruskan bareng kejadian ini gitu ya. Dan akhirnya sudah. Mbak Ayu pun pulang, masih berangkat kerja kan nanti siang harinya, dan Mbak Ayu pun berangkat kerja. Dan ya enggak ngomong-ngomongin, Bu Rosinya itu yang ngomong, yuk semalam itu warga pada jaga katanya. Nungguin barangkali Pak Dahlan itu keluar, katanya mau ditangkep, katanya Bu kok ditangkep Bu, katanya. Ya itu kan bikin takut warga. Dalam hatinya Mbak Ayu lah, Bu Rosi, lah udahlah aku nggak mau nanggepin ini, kalau bisa nggak usah ngomong-ngomongin itu lagi. Tapi ya begitu, Bu Rosinya itu ngajakinnya ngomong itu terus, sampai akhirnya ya wis lah diladenin aja yang namanya bos. Nah malam harinya ini Mbak Ayu kan, oh pikir banyak orang begitu ya. Paling banyak orang di situ. Jalanlah, ternyata sepi, bener-bener sepi. Tidak ada satu orang pun, karena pulang itu juga udah jam 9 lewat ya. Itu sepi jalanan, sampai Mbak Ayu itu udah deket rumah. Begitu udah deket rumah, tinggal beberapa langkah belok itu masuk halaman rumah. Ada yang nyapa lagi. Ayu baru pulang. Pas nengok, itu Pak Dahlan. Beneran Pak Dahlan pakai sarung diselukupin begini gitu kan. Udah sepuh soalnya orangnya. Astagfirullahaladzim. Nji Pak. Mbak Ayu pun nggak nengok lama gitu. Nji Pak. Terus langsung kutuk ngebut ke sana. Ketok-ketok pintu. Dek. Bapak buka pintu. Jegrek. Nah begitu Bapak buka pintu. Kamu kenapa yuk?
nanti aja Pak. Akhirnya ditutup kan, ditenangin, minum dulu segala macam, duduklah di ruang tengah di sana. Kamu kenapa nak? Pak, aku ngelihat lagi Pak Dahlan. Pak, lihat lagi di mana? Itu di tikungan yang mau masuk ke rumah di situ Pak, katanya, di bawah pohon waru, kata si Mbak Ayu. Bapak pun keluar sebentar. Bapak mau kemana? Bapak mau ngecek, bapak mau lihat. Bapak pun keluar ke sana, dicariin di situ, yang nggak kelihatan. Akhirnya sudah, bapak pun masuk lagi. Ada Pak? Nggak ada, kata bapaknya. Sudah, nggak apa-apa lah. Gini aja deh, nanti besok-besok mending bapak jemput aja ya ke sana. Oh, nggak usah Pak, nggak enak, kata si Mbak Ayu. Sudah tidur. Nah, akhirnya apa? Keesokan harinya, bapak juga khawatir begitu kan. Akhirnya sepulang kerja sekitar jam 9 malam, belum jam 9, bapaknya Mbak Ayu itu udah keluar. Tapi bukan nyamperin ke tokonya, melainkan ngobrol-ngobrol itu di sampingnya itu kan ada warung makan. Itu tutupnya itu sampai jam 12 atau jam 1 pagi. Nah, akhirnya bapak pun ya nongkrong di situ sambil ngeteh, makanin gorengan atau apa, nungguin Mbak Ayu pulang. Begitu Mbak Ayu keluar dari tokonya Bu Rosi, sudah pulangnya dianterin sama bapak, ditemenin bapak. Dan alhamdulillah setelah ditemenin sama bapak, itu ya nggak ada kejadian-kejadian lagi, diikutin sama Pak Dahlan. Nah, sampai sekarang gitu ya, Mbak Ayu itu nggak tahu kenapa ya kok aku disapa sama Pak Dahlan. Itu nggak ngerti sama sekali, benar-benar nggak ngerti alasannya. Sementara warga yang lain yang mengadakan patroli tersebut itu nggak pernah menemukan yang namanya Pak Dahlan lagi ngapain gitu ya, atau ketemu atau bagaimana. Bahkan nggak ada satupun yang dikasih lihat. Termasuk keluarganya Pak Dahlan itu, Pak Dahlan meninggal itu adem ayem, baik-baik aja, nggak pernah ada penampakan sama sekali. Nah, kejadian kedua tersebut, belajar dari yang pertama itu, akhirnya apa? Benar-benar disimpan sendiri sama Mbak Ayu ya, kecuali bapaknya yang tahu, sama ya keluarga inti disitulah. Itu benar-benar disimpan sendiri, takutnya nggak enak sama keluarganya Pak Dahlan. Tapi setelah pulang dianterin sama bapak, sampai beberapa hari, sekitar 1 mingguan, semuanya itu baik-baik aja. Pak Dahlan itu nggak muncul lagi di sana. Dan akhirnya Mbak Ayu pun mulai terbiasa lagi ya. Setelah sekitar 1 minggu, Mbak Ayu pun udah berani pulang sendiri. Dan waktu itu ya sosok Pak Dahlan sendiri itu menghilang dengan sendirinya. Hilang lah, nggak ada bekas, nggak ada apa gitu ya. Sampai Mbak Ayu itu sempat nyekar ke makamnya Pak Dahlan, ngirim doa dan sebagainya. Itu aja satu cerita dari Mbak Ayu di Cilacap sana. Pengalamannya di tahun 2006, menjadi seorang penjaga toko di sana yang pulang malam dan gak disangka-sangka mengalami kejadian tersebut. Bertemu dengan tetangganya yang sudah meninggal itu sampai 2 kali nyapa malam hari. Baik, itu aja. Terima kasih Mbak Ayu atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu aja pesanannya. Baik, kawan-kawan yang udah join di aplikasi RIM juga terima kasih ya. Makin kesini alhamdulillah makin banyak. Kita terus coba perbaiki. Masih banyak kekurangan di sana. Kita coba perbaiki terus, kita update terus. Semoga ya aplikasinya makin ramai, bisa diterima kawan-kawan semuanya, bisa diterima masyarakat luas. Jangan lupa kasih tahu tetangga-tetangga yang lain juga gitu ya. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.